Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umri wa din wa salatu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azmain. Rabbi sari sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjat dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang dianugerahkan kepada kita semua sehingga diberikan kenikmatan berupa kesehatan jasmani dan rohani serta semoga diberikan kelancaran dan kesuksesan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, bertemu lagi dengan channel Cahaya Kebaikan. Simak dan like channel Cahaya Kebaikan jika sudah menyimak dan menonton channel ini. Baik, dimanapun berada, kita akan lanjutkan pembahasan kita. Saat ini kita akan membahas tentang retorika. Retorika apa sih retorika? Retorika itu ada pengertiannya, ada penjelasannya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, retorika adalah keterampilan berbahasa secara efektif. Selain itu, retorika juga dipahami sebagai studi pemakaian bahasa secara efektif dalam karangan mengarang. Pengertian lain, retorika adalah seni berpidato yang muluk dan bombastis. Ataupun retorika disebut dengan suatu bidang ilmu yang mempelajari atau mempersoalkan tentang bagaimana cara berbicara yang mempunyai daya tarik yang mempesona. Bukan fisik saja, tapi gaya berbicara juga harus mempesona sehingga orang yang mendengarkannya dapat mengerti dan perasaannya tergugah. Jadi retorika bukan sembarang kemampuan berbicara saja, tapi bagaimana cara bisa menggerakkan seseorang atau orang dalam jumlah banyak. Jenis-jenis retorika atau pengertiannya yang pertama adalah keterampilan berbahasa secara efektif, seni berpidato, suatu bidang ilmu yang mempelajari atau mempersoalkan tentang bagaimana cara berbicara yang mempunyai daya tarik yang mempesona sehingga orang yang mendengarkan dapat mengerti dan perasaan yang tergugah. Jadi retorika bukan sembarang kemampuan berbicara saja, tapi bagaimana cara tersebut bisa menggerakkan seseorang atau lebih dalam jumlah banyak. Wah, luar biasa ini retorika. Jadi harus punya hipnotis berbicara gitu. Tapi jangan pakai sembarangan berbicaranya. Baik, selanjutnya kita bahas tujuan retorika. Tujuannya meyakinkan para pendengar akan sesuatu kebenaran dari satu topik yang dibicarakan. Ketika berbicara di depan itu harus apa yang topiknya yang dibicarakannya. Saat ini sedang gemar-gemarnya tentang apa, itu yang dibicarakan. Yang selanjutnya tujuan retorika adalah membina rasa saling pengertian yang mengembangkan kerjasama untuk menumbuhkan kedamaian dalam setiap kehidupan bermasyarakat melalui kegiatan bertutur. Luar biasa ini ya retorika ini. Ketika berbicara Anda
gunakan bahasa Indonesia, diutamakan gunakan bahasa Indonesia, jangan gunakan bahasa ibu dalam kehidupan sehari-hari agar komunikasi lebih efisien dan lebih efektif. Selanjutnya, jenis-jenis retorika. Yang pertama, monologika. Menurut ilmu bahasa, monologika adalah ilmu berbicara secara monolog, di mana hanya satu orang yang berbicara. One audience, berarti satu orang saja yang berbicara. Seperti berpidato, kata sambutan, ceramah, deklamasi, dan sejenisnya. Jenis retorika selanjutnya adalah dialogika, adalah ilmu atau seni berbicara secara dialogis, di mana terdapat dua orang atau lebih dalam proses pembicaraan. Berarti ada dialog antara satu dengan yang lainnya. Yang sering kita jumpai atau kita laksanakan adalah diskusi, tanya jawab, dan percakapan atau debat. Itu yang pernah kita lakukan, yang kita kenal juga. Baik, jenis retorika selanjutnya adalah pembinaan teknik berbicara, di mana perhatian lebih terfokus pada teknik bernapas, teknik mengucapkan, bina suara, serta teknik bercerita. Jadi ketika Anda akan berbicara, harus diutamakan teknik berbicaranya seperti apa sih? Difokuskan pada topiknya, terus teknik bernafasnya jangan langsung berdal saja, tapi harus ada teknik-teknik tertentu. Ketika teknik mengucapnya seperti apa, suaranya harus jelas, efektif, bisa terdengar oleh orang lain, serta teknik berceritanya. Selanjutnya, inilah tugas peserta didik kelas 11, baik itu OTKP maupun TBSM SMK Mulia Kencana. Tugas kalian adalah dalam situasi rapat di perusahaan, diperkenankan oleh perusahaan untuk memperkenalkan peserta prakerin. Sebelum memperkenalkan peserta prakerin dari sekolah mana, tujuannya apa, ada tutur kata pembukaan. Maka tugasnya adalah tulislah tutur kata pembukaan tersebut sebelum memperkenalkan diri sendiri dan peserta prakerin yang lainnya. Apa sih yang diucapkan? Apakah selamat pagi? Apakah assalamualaikum dan sejenisnya? Dipersilakan tulis di buku tersebut. Ya, itu saja pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih banyak. Allahumma fiq ilmi tarik. Khairunas Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.